إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya lagi ialah nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itulah kemudian kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satunya kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dari rumah menuju tempat ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita tunjukkan, kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, panutan umat manusia, insan paling mulia, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya dan kepada para sahabatnya dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita semua tergolong sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib kembali mengingatkan, mengajak kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, imtithalu awamirillah wa ijtinabi nawahihi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena sebaik-baik bekal tiada lain tiada bukan hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, berbekallah kamu. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di atas mimbar yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan bersama dengan orang-orang yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah khatib menyampaikan khutbah dengan tema 4 buah iman di dunia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kemudian kita membahas 4 buah iman yang bisa kita petik di dunia, izinkan khatib mengawali dengan ciri atau karakteristik orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter orang beriman di dalam Al-Qur'an yang khatib merangkumnya sebagai berikut.
Yang pertama adalah ketika teringat atau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar. Kemudian karakter yang kedua adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka imannya semakin bertambah. Kemudian karakter orang beriman yang ketiga adalah tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada manusia. Karena berharap kepada manusia hanya akan menimbulkan kekecewaan yang tiada tara. Oleh karena hadirin, karakter yang ketiga adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan karakter daripada orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakteristik yang keempat, yakni disiplin melaksanakan sholat. Selalu menjaga sholatnya, selalu memperhatikan waktu sholatnya. Kemudian yang kelima, yakni gemar berinfak. Inilah 5 karakteristik orang beriman yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang terkandung, yang tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 1-3. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah kita termasuk dalam orang yang memiliki karakter orang beriman itu tadi, maka kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang beriman itu tadi, kepada orang yang memiliki 5 karakter itu tadi. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang atau hamba yang memiliki karakter yang kita sebutkan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Quran surah Al-Anfal ayat 4. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi ia menjadi orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan selalu melimpahkan rahmat kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tertanam dalam diri seseorang akan menghasilkan buah yang dapat ia petik ketika masih hidup di dunia. Pada umumnya kita ketahui bahwa orang yang beriman sudah pasti akan Allah berikan ganjaran di akhirat nanti. Tetapi hari ini kita bisa melihat hasil daripada buah iman kita di dunia. Di antaranya ada 4 buah iman yang kemudian bisa kita petik hasilnya di dunia. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buah iman yang pertama yang bisa kita petik di dunia adalah iman melahirkan akhlak yang baik. Orang yang beriman akan melahirkan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Tentunya akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dia punya profesi. Ketika orang didasari dengan iman, punya profesi, maka dia tidak akan menyanyiakan amanah yang diberikan kepadanya. Dia akan melaksanakan tugasnya dan kewajibannya sebaik-baik mungkin. Sehingga atas dasar iman tadi, apapun profesinya, dia akan selalu merasa bahwa Allah selalu mengawasinya, Allah selalu melihatnya, sehingga pada kehidupan sehari-harinya selalu terejawantahkan, terlihat akhlak yang baik, akhlakul karimah atas dasar iman itu tadi. Maka buah iman yang pertama adalah menghasilkan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi nomor 1162.
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum linisaihim. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling berlaku baik terhadap istrinya. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, buah iman yang kedua yang bisa kita petik di dunia, yakni iman menyelamatkan diri dari dosa lisan. Orang yang beriman lisannya akan tertata, tidak akan mudah menyakiti orang lain. Dia akan selalu berpikir ketika ucapannya akan diucapkan kepada orang lain, apakah kemudian ucapan itu akan menyakiti hati orang lain atau tidak. Maka dia akan selalu menjaga hati yang bersih akan menghasilkan ucapan yang bersih, yakni dia akan terjaga dari dosa lisan. Keimanan yang tertanam dengan baik akan melahirkan lisan yang terjaga. Semakin baik kualitas iman seseorang, maka lisannya semakin terjaga. Terjaga dari segala bentuk perkataan kotor, perkataan kasar, ucapan-ucapan dosa, dan kalimat-kalimat yang justru menjerumuskannya ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang keji, buruk akhlaknya, dan bukan orang yang kotor ucapannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi nomor 1977. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, buah iman yang ketiga adalah iman melahirkan keluarga yang sakinah. Iman yang berkualitas akan melahirkan keluarga yang sakinah, keluarga yang dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, seorang suami mukmin tidak boleh membenci istri mukminah, sebab apabila dia membenci satu akhlak dari istrinya tersebut, maka dia pasti ridho dengan akhlak yang lainnya. Sebagai orang yang berumah tangga, kita pasti pernah menemukan hal negatif dari istri kita atau kekurangan istri kita. Maka bagi orang beriman, dia hanya akan membenci perilakunya, tapi tidak kemudian membenci istrinya. Artinya dia bisa menyikapi segala kekurangan yang ada. Karena di dunia tidak ada yang manusia yang sempurna. Sejatinya tidak ada yang manusia yang sempurna. Tetapi yang ada adalah kemudian dia menjadi kesalahan, menyadari kekurangan, kemudian diperbaiki untuk selalu berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, buah iman yang keempat dan yang terakhir, yakni iman melahirkan kehidupan berkualitas. Orang yang imannya sudah baik, sudah berkualitas, maka juga akan berefek kepada kehidupan yang berkualitas. Di dalam hidupnya dia akan selalu berhati-hati. Dari mana dia mendapatkan harta, lalu untuk apa dibelanjakan hartanya. Dia akan selalu mengingat kepada asal usul dan akan kemana dibelanjakan. Akan selalu berhati-hati, sehingga dengan dasar iman itu tadi kemudian melahirkan kehidupan yang berkualitas. Kehidupan di dunia ini kita sementara. Sudah kita maklum bahwa kehidupan dunia sementara sangat singkat sekali, paling pantar 60 sampai 70 tahun atau mungkin 100 tahun. Itu sangat sementara sekali, sangat singkat sekali. Oleh karena kemudian hadirin, mari kita pergunakan kehidupan yang singkat ini. Tidak ada ceritanya kita hidup 2 kali di dunia. Kita dilahirkan ke dunia, setelah ini kita akan masuk ke alam barzakh dan akan mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah kita lakukan di dunia, dan akan melihat seluruh catatan amal kita selama kita hidup di dunia. Maka oleh karena itu, mari kita perbaiki kualitas kita, perbaiki kehidupan kita, sehingga kemudian kita tidak menjadi orang yang menyesal ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membawa apa-apa. Ma'asyiral muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berikhtiar semaksimal mungkin
mewujudkan kehidupan yang baik dan berkualitas. Kehidupan yang baik dan berkualitas tentunya hanya dapat kita wujudkan dengan meningkatkan kualitas iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwasanya iman itu tersusun tidak bisa terpisah. Para ulama mendefinisikan al-iman tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa af'alu bil arkan. Membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban dengan seluruh anggota tubuh kita. Itulah iman. Maka iman itu tidak cukup dalam hati, dia perlu pembuktian. Tidak cukup diucapkan, tapi juga perlu diyakini dan dibenarkan oleh hati kita. Lalu kemudian dalam bentuk implementasi yang nyata, perbuatan yang nyata. Maka kemudian banyak Al-Quran yang mengatakan setelah kalimat iman, setelahnya akan ada amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Artinya iman itu tadi dibuktikan dengan amal soleh, dengan amal perbuatan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami menyampaikan bahwa penilaian Allah Subhanahu wa taala itu bukan pada hasil. Kami ulang, bahwa penilaian Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan pada hasil. Akan tetapi penilaian Allah Subhanahu wa taala terletak pada kualitas usaha, proses, ikhtiar kita dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan nasihat kepada kita semua. Iman itu bukan dengan angan-angan dan hiasan bibir saja. Akan tetapi iman adalah yang menetap dalam hati dan dibenarkan dengan amal perbuatan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 4 buah iman yang bisa kita petik di dunia. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin.